Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara merasionalkan bilangan desimal berulang. Jadi, membuat bilangan desimal berulang ini menjadi pecahan dalam bentuk upper B ya. Oke, contohnya seperti ini. 0,166666. 6-nya ini berulang. Nilainya ini setara dengan 1/6. Contohnya seperti itu. Contoh yang lain adalah 0,33333 atau 0,24242424 dan seterusnya. Bisa juga 0,6727272 dan seterusnya. Atau juga bisa 42,8123 dan seterusnya. Ya, perhatikan di isi Mathematics di channel kami Imam Sibawai. Oke, bagaimana caranya? Kita perhatikan berikut ini. Bilangan desimal berulang, yaitu bilangan desimal yang digitnya atau kelompok digitnya berulang terus sampai akhir. Saya ulang lagi ya. Bilangan desimal berulang adalah bilangan desimal yang digitnya atau kelompok digitnya berulang terus sampai akhir. Contoh yang pertama adalah gini. 2 jika dibagi 9 hasilnya adalah 0,22222 dan seterusnya. 2-nya berulang terus sampai akhir. Atau 2/9 itu senilai dengan 0,22222. Contoh yang kedua. 12 jika dibagi 33 hasilnya adalah 0,36363636 dan seterusnya. 36-nya berulang terus sampai akhir. Atau 12/33 itu sama dengan 0,36363636 dan seterusnya. Contoh yang ketiga. 346 jika dibagi 555 hasilnya adalah 0,6234234 dan seterusnya. 234-nya berulang terus sampai akhir. Atau 346/55 sama dengan 0,6234 dan seterusnya. Notasinya sekarang. Contohnya 0,2222 itu bisa disimbolkan dengan 0,2 dengan 2-nya dikasih tanda seret di atasnya. Atau juga bisa 0,2 atasnya 2 dikasih tanda titik. Begitu juga dengan 0,36363636 dapat disimbolkan dengan 0,36 dengan karena 36-nya berulang maka 36-nya dikasih tanda seret. Atau bisa juga 0,3-nya kasih titik, 6-nya juga kasih titik. 0,6234234 dan seterusnya bisa disimbolkan dengan karena ini yang berulang adalah 234, 6-nya tidak ikut, maka 0,6234-nya yang dikasih tanda seret di atasnya. Atau bisa juga 0,6234-nya dikasih titik, 2 kasih titik, 3 dikasih titik, 4 juga kasih titik. Gimana? Jelas ya? Oke. Kita lanjutkan lagi. Bilangan rasional dan langkah merasionalkannya. Bilangan rasional disebut juga bilangan pecahan, yaitu bilangan yang dapat dinyatakan dalam upper B dengan A, B bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Saya ulang lagi, bilangan rasional juga disebut bilangan pecahan, yaitu bilangan yang dapat dinyatakan dalam upper B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B kok tidak boleh sama dengan 0? Kalau sama dengan 0 maka hasilnya tidak terdefinisi. Langkah-langkahnya bagaimana cara mengubah bilangan desimal berulang ke bentuk pecahan? Langkah yang pertama adalah memisalkan bilangan desimal berulang yang akan diubah itu sama dengan X. Yang pertama yaitu memisalkan bilangan desimal berulang yang akan diubah menjadi X. Contohnya misalkan kita akan mengubah 0,54444 itu pecahannya berapa? Nah, maka ini kita misalkan dengan X. Langkah yang kedua adalah jika awal angka yang berulang tidak pas di belakang koma, jadi ini jika angka yang berulang tidak pas di belakang koma ya, misal
angka yang berulang di nomor M setelah koma, maka kalikan X dengan 10 pangkat M. Kalau misalkan dia berulangnya itu setelah satu angka di belakang koma, berarti dikalikan 10 pangkat 1. Kalau dua angka di belakang koma ya berarti 10 pangkat 2 dan seterusnya. Tapi jika angka yang berulang pas di belakang koma, maka lanjut ke langkah ketiga. Yang perlu diingat adalah 10 pangkat 1 itu sama dengan 10, 10 pangkat 2 itu sama dengan 100. Jadi pangkatnya itu menyatakan banyak nolnya ya. Banyak nolnya. Contoh, karena di sini kita akan mengubah 0,5444 ya. Angka yang berulang kan 4 ya. Tapi dia dua di belakang koma itu nomor 2 tidak pas, maka berarti kan ada satu angka di depannya ya berarti karena tadi X nya kita misalnya 0,544, maka kita kalikan karena dia ada satu angka setelahnya, maka kita kalikan dengan 10 dikalikan X. 10 dari mana? Karena dari satu angka ya, satu angka setelah angka yang pas di belakang koma. Dikalikan 10, berarti 10 kali X berarti sama dengan 10 kali 0,5444, atau diperoleh 10X sama dengan 5,4444. Jadi angka yang berulang menjadi pas di belakang koma. Oke, langkah yang ketiga, misal banyak angka yang berulang itu sama dengan N. Jika angka yang berulang pas setelah koma, maka kalikan X dengan 10 pangkat N. Kalau pas ya, pas di belakang koma, 10 pangkat N. Tapi jika angka yang berulang tidak pas setelah koma, maka kalikan hasil langkah kedua dengan 10 pangkat N, atau sama dengan mengalikan X dengan 10 pangkat M ditambah N. M-nya tadi mana? M-nya tadi yang langkah kedua tadi ya. Contoh sekarang. Tadi di langkah kedua kita peroleh 5,444 ya dari 10X. Karena dia berulang satu angka 4-nya itu cuma satu angka ya, maka kita kalikan lagi. Jangan 10 pangkat 1 atau 10 ya. Berarti 10 kali 10 pangkat X, 10X sama dengan 10 kali 5,444. Diperoleh 10 kali 10, 100, berarti 100X sama dengan 10 kali 5,444 sama dengan 54,444. Setelah itu, langkah yang keempat, kurangi hasil langkah ketiga dengan hasil langkah kedua dan selesaikan ke bentuk yang sederhana. Dari contoh itu berarti langkah ketiga itu diperoleh 100X sama dengan 544. Terus langkah kedua 10X sama dengan 5,44. Berarti kita kurangi 100X dikurangi 10X. Diperoleh 54,444 dikurangi 5,444. Karena angka di belakang koma sudah sama, itu kan berarti sama dengan kita mengurangi 54 dengan 5 ya. 54 dengan 5. Berapa? 100X dikurangi 10X, 90X. 54 dikurangi 5 sama dengan 49. Sehingga diperoleh X sama dengan 49 dibagi 90. Gimana? Jelas ya? Oke, sekarang kita ke contoh. Contoh merasionalkan bilangan desimal berulang. Tentukan pecahan dari 0,33333. Oke, ini 0,333 ini ada satu angka yang berulang dan kebetulan pas di belakang koma. Berarti X-nya langsung sama dengan 0,333. Karena ini satu angka saja dan pas di belakang koma, maka kita kalikan dengan 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 itu berapa? 10. Berarti 10 kali X, 10X sama dengan 0,333 dikalikan 10. Diperoleh 3,3333. Coba perhatikan di sini. Kebetulan ini kedua antara X dan 10X ini keduanya diperoleh angka yang berulang sudah pas di belakang koma. Karena sudah pas ini, maka bisa kita langsung kurangkan. 10X dikurangi X diperoleh 9X. Nah, karena ini sudah pas, artinya sama dengan 3 kita kurangi 0.
Berapa 3 kurangi 0? 3. Diperoleh X sama dengan 3/9. Karena ini bisa disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 3, maka X sama dengan 1/3. Sehingga 0,333 itu senilai dengan 1/3. Gimana? Jelas ya? Oke, contoh yang lain. Tentukan pecahan dari 0,242424 ya. Ingat ya, pecahan itu sama dengan rasional ya. Oke, kita lihat. Ini berarti angka yang berulang ada 24 ya. 24 ada 2 angka ya, 24 24 dan kebetulan pas di belakang koma. Kita misalkan X sama dengan 0,242424. Dan perhatikan lagi, ini ada 2 angka yang berulang, 24 24 24 ya. Berarti 24 ya, 2 angka ya. Berarti kita kalikan X itu dengan 10 pangkat 2. 2-nya dari 2 angka yang berulang ini. Karena 10 pangkat 2 itu 100, maka 100 kali X 100X sama dengan ini dikalikan dengan 100, diperoleh 24,24242424 dan seterusnya. Perhatikan lagi, karena ini di belakang koma sudah sama ya, yaitu angka yang berulang tadi, maka langsung kita kurangi. 100X dikurangi X 99X. Ini karena sudah sama, maka artinya sama dengan 24 dikurangi 0, berarti sama dengan 24. Sehingga diperoleh X sama dengan 24/99. Karena ini belum sederhana, kita sederhanakan. Kebetulan sama-sama bisa dibagi 3 ya. 24 bagi 3 8, 99 bagi 3 33. Karena sudah sederhana, maka diperoleh 0,242424 dan seterusnya itu senilai dengan 8/33. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang lain, tentukan pecahan dari 42,8123, 123, 123 dan seterusnya. Nah, karena di sini ada angka di depan koma, maka kita pisahkan. Ya, kita pisahkan angka di depan koma sendiri, angka di belakang koma sendiri. Nah, kita sekarang fokus di angka di belakang koma, yaitu 0,8123, 123, 123 dan seterusnya. 42 nanti saja ya. Oke, berarti kita misalkan X sama dengan 0,8123, 123, 123 dari sini ya. Terus perhatikan ini. Karena di sini angka yang berulang adalah 123 dan 8-nya tidak ikut, maka kita kalikan dulu. Ada satu angka di depan angka yang berulang, maka harus kita kalikan 10 pangkat 1. Karena bahkan ada satu angka di depan angka yang berulang. 10 pangkat 1 kan 10 ya, berarti 10X sama dengan 8,123, 123, 123. Jelas ya? Oke. Sekarang kita lihat. Di sini ternyata ada 3 angka yang berulang, yaitu 123. Ya, 123, 123 ya. Maka langkah ini 10 pangkat ini gini harus kita kalikan dengan 10 pangkat 3. Kenapa kok 10 pangkat 3? Karena ada 3 angka yang berulang. 10 pangkat 3 itu berapa? 1000 ya. Berarti 1000 kali 10 10.000. Jadi 10.000X sama dengan 8,8123, 123, 123, 123 dan seterusnya. Setelah itu karena di belakang koma sudah sama 123, 123 dan seterusnya, maka bisa langsung kita kurangi. 10.000X dikurangi 10X 9.990X. Karena ini koma di belakang koma sudah sama, maka tinggal kita mengurangi 8123 dikurangi 8. Hasilnya berapa? 8115. Sehingga diperoleh X sama dengan 8115 dibagi 9.990, atau bisa disederhanakan 541/666. Sehingga diperoleh 42,8123, 123, 123, 123 senilai dengan 42.541/6666. Jadi 42-nya langsung ditambahkan ya, karena di sini ada angka di depan koma, langsung ditambahkan jadi pecahan campuran seperti ini. Gimana? Jelas ya? Oke.
Sekarang silahkan dicoba ya. Jadi untuk memastikan kefahaman kalian, nanti jawabannya bisa di share atau ditanyakan di kolom komen ya. Oke, tentukan pecahan atau bentuk rasional dari yang A 0,77777 dan seterusnya, atau yang B 0,181818 dan seterusnya. Bisa juga yang C 0,304 304 dan seterusnya, atau D 0,488888, atau yang E 9,81767676 dan seterusnya, atau yang F 14,2172457245 dan seterusnya. Silakan dicoba ya. Oke. Hasilnya nanti bisa ditanyakan di kolom komen atau bisa dicoba di kalkulator atau di Excel atau yang lain ya. Oke, itu dari saya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, tanda lonceng, atau bisa di share ke temannya ya, agar tidak ketinggalan materi berikutnya. Itu dari kami, Imam Sibawai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.